Budaya ini lahir dari narasi yang dibangun bertahun-tahun, bahwa sukses hanya untuk mereka yang kerja paling keras. Hustle culture, budaya mengagungkan kerja keras, sering dibungkus dengan narasi inspiratif, no pain, no gain, sleep when you're dead, and hustle now, relax later. Sebelum kita membahas apa dampak dari hustle culture ini, mari kita pahami dulu secara latar belakang. Ada faktor ekonomi, sosial, hingga budaya yang mendorong munculnya tren budaya kerja tanpa henti ini. Menurut studi dari Federal Reserve, kenaikan inflasi di Amerika Serikat dari angka 2% di tahun 2020 ke 6,5% di tahun 2023 diikuti pula dengan peningkatan pekerja side hustle dari 34% ke 52%. Nah, bagaimana hubungan antara inflasi dengan side hustle di negara kita di Indonesia? Menurut data dari BPS dan Bank Indonesia, di Indonesia kenaikan inflasi dari 2,7% di tahun 2020 ke 5,5% di tahun 2023 diikuti pula dengan peningkatan pekerja sampingan dari 28% ke 40%. Bank Indonesia juga mencatat adanya penurunan upah real sebesar 1,2% di tahun 2023 yang menyebabkan 34% pekerja harus mengambil side job untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Dan juga menurut American Psychological Association atau APA, 90% Gen Z merasa tanpa sadar adanya tekanan dari media sosial untuk tampil sukses dan produktif. Dan menurut studi dari Harvard Business School, dalam kultur modern, kesibukan itu diasosiasikan dengan status sosial yang tinggi. Orang yang terlihat super sibuk dianggap lebih sukses dan juga lebih penting. Dan tentunya kita tidak bisa naif untuk tidak mengatakan media sosial juga turut berperan dalam menumbuh-suburkan si budaya hustle culture ini. Hingga Februari 2023, hashtag morning routine telah mencapai 15 miliar tampilan di TikTok, dan hingga awal tahun 2025, hashtag morning routine ini telah digunakan lebih dari 48,6 juta postingan di TikTok. Dari semua faktor-faktor yang dijelaskan tadi, ada beberapa key point yang bisa menjadi pembelajaran kita. Yang pertama adalah tentunya faktor ekonomi. Tingkat inflasi, upah stagnan, bahkan cenderung turun, kebutuhan hidup lebih mahal, penghasilan utama yang tidak lagi mencukupi, membuat banyak orang yang harus mengambil side hustle. Yang kedua, ada faktor yang secara tidak sadar bahwa terdapat glorifikasi sebuah narasi bahwa sibuk itu dianggap keren. Yang ketiga, konten-konten bertema produktivitas dan juga rutinitas pagi sangat populer di kalangan anak muda, khususnya di platform seperti Instagram maupun TikTok. Hal ini menciptakan akhirnya standar sosial yang dapat menimbulkan tekanan untuk selalu tampil produktif dan selalu dalam performa yang terbaik. Dan yang keempat, algoritma juga memperkuat persepsi bahwa hidup yang ideal adalah hidup yang sibuk dan tertarget.